Bab 217 Tuan Valentino juga datang. Vera kembali menoleh dan berkata dengan antusias. Bagaimana kalau kalian naik mobilku saja, Angel? Kalian bisa duduk di mana saja. Angel dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Kenapa Vera tiba-tiba seolah-olah menjadi orang lain? Rasanya seperti Vera menjadi orang yang berbeda semenjak kemunculan Valentino. Apa ada hubungan antara perubahan sikap Vera dengan kehadiran Valentino? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Mereka semua segera naik ke mobil untuk pergi ke perumahan di Jing Oriental. Angel dan Jenny duduk di mobil Valentino, sedangkan David dan Mary naik mobil Vera. Sementara Raffi tentu saja ingin naik mobil Lin yang bagus. Selama perjalanan, Angel dan Jenny duduk di kursi belakang mobil Valentino. Jenny sama sekali tidak bersuara. Dia merasa sangat tidak senang meski akan pergi melihat-lihat rumah baru. Mana mungkin dia bisa merasa senang di saat rumah itu bukan miliknya. Angel juga merasa tidak senang meski dia tidak menunjukkan ekspresinya segambelan Jenny. Angel menghela napas pelan dan berkata, Valentino, memang karakter Bibilin seperti itu. Dia membenci yang miskin dan menyukai orang kaya. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Tidak masalah, sahut Valentino dengan sudut bibirnya yang terangkat. Memangnya kenapa kalau ada apa-apa? Seumur hidup juga kita tidak akan mungkin bisa membeli rumah di perumahan di Jing Oriental, kan? Cibir Jenny. Belum tentu, jawab Valentino. Jarang sekali dia mengomentari perkataan Jenny. Jenny menutup bibirnya, dia tidak ingin banyak bicara dengan Valentino. Valentino, Bibilina dan yang lainnya pasti akan mengatakan lebih banyak hal-hal yang menyakitkan hati ketika tiba di sana. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya atau marah. Bagaimanapun juga, dia dan ibuku bersaudara, kata Angel dengan cemas. Valentino mengangguk kecil dan mengemudikan mobil dengan tenang. Selama tidak diperlukan, Valentino juga tidak akan banyak ikut campur. Akan tetapi, jangan salahkan dirinya kalau perbuatan mereka sangat keterlaluan dan membuat kesabarannya habis. Perjalanan mereka bertiga ke perumahan di Jing Oriental pun berlanjut dalam diam. Di dalam mobil paling depan, Raffi dan Lina juga sedang mengobrol. Raffi, jangan sampai rumah Mbak itu membuat ibu malu, kata Lina. Saat ini, dia merasa agak gugup karena ini juga adalah pertama kalinya dia pergi ke villa milik Raffi. Dia tidak tahu apakah villa itu megah atau biasa-biasa saja. Jangan khawatir, Ibu, villa itu adalah salah satu villa terbaik di area luar perumahan di Jing Oriental. Aku dan Vera sudah memilihnya untuk waktu yang lama. Hanya saja, Raffi tiba-tiba berhenti bicara meski kata-katanya sebelumnya terdengar percaya diri. Lina tertegun sesaat dan bertanya, hanya saja apa? Hanya saja, Ibu, bagaimanapun juga, kita akan berkerabat dengan Valentino sekeluarga. Jadi, jangan keterlaluan, ya? Bisik Raffi. Kamu ini bicara apa? Mereka itu memang tidak punya uang, jadi kenapa aku tidak boleh mengatai mereka? Ini juga demi kebaikan mereka agar mereka terdorong untuk menjadi lebih baik lagi. Sahut Lina, seolah-olah alasannya terdengar cukup masuk akal. Valentino itu, bagaimanapun juga, kami juga sudah pernah makan bersama dan bisa dianggap sebagai teman. Tolong hargai sedikit, kata Raffi memberanikan diri. Hah? Teman apanya? Memangnya dia bisa membantumu apa? Raffi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berteman dengan orang-orang yang tidak bisa memberimu keuntungan? Kamu adalah seorang bos besar dengan harta senilai miliaran, sementara dia mungkin saja hanyalah seorang pelayan tidak berguna yang harus mengais-ngais nasi. Kamu pasti mengerti perbedaan di antara kalian, kan? Kamu tidak usah membuang-buang waktumu. Kita tidak perlu menghargai orang-orang semacam ini, sahut Lina dengan ekspresi menghina. Dia sama sekali tidak menghormati Valentino. Raffi menghela napas pelan, tapi dia menutup mulutnya dan tidak bisa membantah apa-apa lagi. Ketiga mobil itu dengan cepat sampai di perumahan di Jing Oriental. Mobil-mobil itu melaju melewati area perumahan yang ada di pinggir dan masuk ke area villa. Bahkan area perumahannya saja tampak lebih luar biasa dibandingkan dengan perumahan-perumahan lainnya. Baik bentuk rumahnya maupun lingkungan perumahannya benar-benar terlihat sangat cantik. Valentino dan Raffi tidak begitu terkejut saat melihatnya karena ini bukanlah kali pertama mereka datang ke sini. Mary, Angel serta yang lainnya memperhatikan dari balik jendela mobil. Mata Angel berbinar penuh harap saat melihat semua rumah itu, sedangkan Lin yang memang ingin tinggal di villa menatapnya dengan sorot mata menghina.
Ketiga mobil itu segera tiba di luar pos satpam gerbang area villa. Mobil Vera berbaris di depan, lalu mobil Raffi dan yang berada di paling belakang adalah mobil Valentino. Satpam yang bertugas hari ini adalah satpam yang pernah Valentino temui dulu. Vera tidak mengendalikan kecepatan mobilnya sehingga melaju melewati mobil Raffi dan sekarang sedang dihentikan oleh si satpam. Bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat mobil Vera yang ini. Area villa di perumahan di Jing Oriental adalah kawasan pribadi, sembarang orang dilarang masuk. Raffi pun membuka jendela mobilnya dan berseru kepada satpam itu. Ya ampun, ini aku, Tuan Raffi. Cepat izinkan kami masuk. Satpam itu tertegun sesaat, lalu buru-buru membuka gerbang elektrik itu. Dia tidak berani mengabaikan Raffi karena Valentino sudah menjelaskan secara mendetail kemarin. Kejadian ini membuat ekspresi Lina kembali terlihat bangga. Seperti inilah yang disebut sebagai kekuatan dan hak istimewa. Di tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, menantu laki-lakinya justru bisa masuk hanya dengan memberi perintah singkat. David dan Mary juga terkejut melihat kejadian ini. Sepertinya Raffi ini memang bukan orang yang sederhana. Saat ini, mobil BMW Valentino juga perlahan melaju masuk. Ya ampun, Tuan Valentino. Ternyata Tuan Valentino juga datang. Si satpam tertegun sesaat saat melihat mobil Valentino mendekat, lalu buru-buru menangkupkan tangannya dan berlari menyambut mobil Valentino. Ekspresinya terlihat penuh rasa hormat selayaknya seorang bawahan yang bertemu atasannya. Semua orang tertegun melihatnya. Ada apa ini? Kenapa satpam itu bersikap begitu hormat saat melihat Valentino? Padahal dia hanya tersenyum sopan kepada Raffi, tapi kenapa dia malah begitu tidak sabar untuk membungkuk menyambut Valentino? Valentino merasa sedikit tidak berdaya karena dia juga tidak menyangka akan datang ke area villa perumahan di Jing Oriental bersama dengan Raffi. Siapa juga yang bisa menyangka bahwa Raffi ternyata adalah kakak ipar sepupunya Angel. Satpam itu juga sama tidak tahunya, jadi dia refleks langsung datang menyambut Valentino begitu melihatnya. Valentino mengangguk singkat dan mengibaskan tangannya. Silakan kembali bekerja. Aku dan teman-temanku datang untuk melihat-lihat. Baik, Tuan Valentino. Hati-hati di jalan. Satpam itu segera mengangguk, lalu dia membungkuk lagi dan mundur beberapa langkah. Jenny dan Angel tertegun melihat kejadian ini. Bahkan kedua saudara itu masih termangu meski mobil sudah memasuki area villa. Valentino, kenapa kamu bisa mengenal karyawan yang bekerja di sini? Tanya Angel kebingungan. Semenjak perayaan perusahaan Grup Kusuma, dia jadi menyadari bahwa Valentino memiliki koneksi yang semakin luas dan kuat. Bab 218 villa senilai 12 miliar. Dari pemilik pusat kebugaran Mapledon hingga Henry, Presdir Maple Rain Real Estate, serta banyak tokoh besar dan orang kaya di kota Neo, semuanya mengenal Valentino. Terlebih lagi, satpam di area villa perumahan di Jing Oriental pun sangat menghormati Valentino. Apa yang terjadi pada Valentino? Saat ini, Jenny tidak berbicara, tapi juga menajamkan telinganya untuk mendengar. Valentino menjawab dengan senyuman penuh arti. Kalau aku bilang aku membeli villa di sini, kamu mungkin tidak akan percaya. Angel pun langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan percaya. Tempat ini adalah area villa perumahan di Jing Oriental. Sedangkan Jenny pun semakin cemberut, mukanya penuh dengan ekspresi tidak sabar. Sudah dalam kondisi seperti ini, apakah Valentino masih ingin bercanda? Apa kamu tidak melihat Bibi Lina sekeluarga sedang mengajak kita? Kamu masih ada niat untuk bercanda? Tanya Jenny dengan nada tidak senang. Hai! Angel menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa. Topik pembicaraannya pun selesai. Dengan cepat, 3 buah mobil tiba di depan pintu villa itu. Lina dengan cepat turun dari mobil, sementara lainnya turun dari mobil dengan perlahan. Cikis, Raffi. Ini villamu. Dengar-dengar, kamu menghabiskan 12 miliar untuk villa ini, kan? Tanya Lina dengan suara kuat. Iya. Raffi melirik Valentino dengan perasaan bersalah. Ketika Raffi melihat wajah Valentino yang acuh tidak acuh, dia baru berani menjawab dan menganggukkan kepalanya. Di depan pemilik villa yang sebenarnya, Raffi memberitahu orang lain bahwa villa ini miliknya. Perasaan ini seperti sedang mencuri. Dia sangat merasa bersalah. Villa ini menghadap ke selatan. Lokasinya strategis. Luas permukaan juga sangat luas. Gaya arsitekturnya merupakan gaya yang kusukai. Sangat sepadan dengan harga 12 miliar.
Lina mengangguk dan berkomentar seperti seorang ahli. Kemudian, Lina melambaikan tangannya dan berkata, "Buka pintunya, ayo kita masuk untuk melihat." Raffi dengan cepat mengeluarkan kunci dan berjalan ke depan gerbang villa, bersiap untuk membuka gerbang. Akan tetapi, kuncinya benar-benar terlalu banyak, karena setidaknya ada lebih dari 10 kamar di villa ini. Tentu saja kuncinya sangat banyak. Terlebih lagi, ini juga pertama kalinya Raffi memakai kunci ini untuk membuka pintu. Dia masih tidak bisa membuka pintunya setelah mencoba 3 kunci. Tepat pada saat ini, Valentino berkata, "Coba pakai kunci paling besar berbentuk salib itu." "Apa yang kamu katakan? Kamu tahu apa? Bisakah kamu lebih tahu dari Raffi tentang villa milik Raffi? Di sini adalah villa, bukanlah perumahan biasa seperti rumah kalian." "Tidak sama, tahu?" Lina mendadak menoleh dan mendengus Valentino. "Benar. Kamu bahkan belum pernah melihat gerbang villa yang berkelas seperti ini. Bagaimana kamu bisa tahu yang mana kuncinya?" Cibir putra Lina. "Ibu, adik, kalian jangan bicara lagi." Vera menatap Valentino dengan hati-hati, tatapannya penuh dengan permintaan maaf. Kemudian Vera buru-buru menghentikan ibu dan adiknya. Angel juga menarik Valentino dan memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Sedangkan ekspresi Mary dan Jenny tidaklah bagus, mereka pun berpikir dalam hati, mengapa Valentino begitu bodoh? Bukankah lebih baik tidak berbicara dan pulang setelah melihat rumah? Valentino malah mengambil inisiatif untuk berbicara, bukankah hanya akan diejek Lina? Raffi buru-buru menoleh kepalanya dan tersenyum kepada Valentino sambil mengangguk. Kemudian, Raffi mengambil kunci berbentuk salib yang dikatakan Valentino, berjalan menuju gerbang villa untuk membukanya. Prak! Kunci diputar, pintu gerbang villa pun terbuka. Semua orang seketika tercengang, apa yang dikatakan Valentino benar. "Cih, itu hanya sebuah kebetulan," kata putra Lina, Cakrawenden, dengan cemberut. Raffi tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi dan buru-buru memanggil semua orang untuk masuk. Dekorasi dan tata letak halaman villa ini menarik perhatian semua orang. Area perumahan biasa di luar sudah terlihat sangat mewah, tapi begitu melihat dekorasi villa di sini, mereka menyadari bahwa perumahan luar jika dibandingkan dengan villa di sini, hanya bisa disebut sebagai sampah. Tidak peduli lantai yang diinjak ini ataupun rumput buatan di halaman dan juga pot-pot tanaman yang indah, semuanya terlihat sangat mewah. "Tikik, bagus! Pemandangannya indah, udaranya segar. Aku ingin tinggal di sini kelak. Mari, kalian pindah ke sini saja. Jangan tinggal di tempat kumuh kalian itu lagi. Itu bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali. Jangan khawatir, aku akan katakan pada Raffi. Kalian bisa tinggal di sini. Aku tidak akan mengambil uang sewa pada kalian." Lina berkata dengan sangat murah hati, tapi wajahnya penuh dengan keangkuhan. "Ya, benar. Bibi Mary sekeluarga kalau ingin tinggal di sini, kapan saja boleh." Raffi mengangguk. Lina berkata seperti itu, hanya untuk memamerkan keunggulannya. Sedangkan ucapan Raffi ini berasal dari dalam lubuk hatinya. Kalau Valentino mau, jangankan Mary dan lainnya ingin tinggal di sini. Bahkan kalau dia mengusir Raffi dan keluarganya pun, Raffi tidak akan berani melawannya. "Kalina, aku sudah tahu kebaikanmu," jawab Mary dengan senyuman terpaksa. Lina tahu Mary akan menjawab begitu, karena dia tahu karakter Mary seperti apa. Baiklah kalau begitu. Ayo kita masuk ke dalam villa. Buka pintu, Raffi." Lina membelakangkan tangannya, berjalan menuju ruang utama villa. Raffi buru-buru maju dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Kali ini, Valentino tidak membantunya lagi. Raffi akhirnya berhasil membuka pintunya setelah mencoba 5 kunci. "Ibu, Bibi Mary, aku dan Raffi baru saja membeli villa ini, jadi ada sedikit asing." Vera seperti takut akan ketahuan oleh orang lain, sehingga dia menjelaskannya dengan senyuman terpaksa. Awalnya, semua orang tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah mendengar penjelasan Vera, mereka menjadi tidak tahan untuk berpikir lebih banyak. Terlebih lagi Angel, dia juga tidak tahan untuk melirik Valentino. Namun, melihat ekspresi Valentino yang acuh tak acuh, mereka tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkannya. Akan tetapi, Angel sangat mengerti. Sebelumnya saat Valentino mengingatkan Raffi untuk membuka gerbang dengan kunci berbentuk salib, nada bicaranya sangat percaya diri dan santai. Terlihat seperti Valentino tahu kalau hanya kunci itu yang bisa membuka pintu gerbang. Akan tetapi,
Tidak peduli bagaimana Angel memikirkannya, dia tidak akan menyangka villa ini milik Valentino. Setelah itu, semua orang masuk ke dalam villa. Dekorasi dalam villa sangatlah mewah. Di dalam kemewahan terdapat kemegahan yang membuat orang seperti berada dalam istana. Karpet wol yang lembut, perabotan kayu kelas atas, sofa kulit yang indah. Lampu kristal besar di langit-langit yang menunjukkan kemewahan kelas atas. Sah, Mary, David, Jenny serta Angel semuanya menunjukkan harapan di mata mereka. Rumah ini sangat besar dan sangat indah. Jika mereka bisa tinggal di rumah ini pada kehidupan ini, mereka akan mati tanpa penyesalan. Biaya dekorasi villa ini sudah bisa membeli sebuah rumah besar, kan? Lina menghela napas. Terhadap ucapan Lin ini, tidak ada seorang pun yang membantah. Di sisi lain, Cakra sedang mengelilingi aula villa seperti pemilik villa. Tiba-tiba, Cakra mengambil sesuatu dari atas meja. Apa ini? Mata Raffi seketika melebar. Ini adalah pertama kalinya datang ke villa. Barang apa yang akan di dalam villa? Walaupun ada barang pribadi, barang itu juga bukan milik Raffi. Kalau bukan milik Raffi, pasti barang itu milik Valentino. Barang apa? Jantung Raffi berdetak kencang, lalu buru-buru berjalan menghampiri Cakra. Bab 219 menghabiskan 200 miliar untuk membeli satu rumah. Sorot mata semua orang tertuju pada Cakra. Jantung Vera tiba-tiba menegang. Dia sama gugupnya seperti Raffi. Permasalahan sudah jadi begini, mereka hanya bisa terus berpura-pura dan melewatinya terlebih dahulu. Setelah masalah ini diselesaikan, mereka akan meminta maaf pada Valentino dengan tulus. Kakak ipar, apa ini? Mengapa ada barang ini di rumah? Apakah ini kesalahan yang dibuat pekerja dekorasi? Kamu harus mencari mereka. Mereka meninggalkan sampah di sini, kita harus mengajukan keluhan. Cakra memegang satu kartu di tangannya dan berkata dengan sangat tidak puas. Setelah melihat jelas barang yang ada di tangan Cakra, Raffi pun menghela napas lega. Untung saja, itu hanya selembar kartu nama, bukanlah barang yang istimewa. Valentino juga melirik barang yang ada di tangan Cakra, ternyata hanya kartu nama yang diberikan manajer penjualan padanya. Mungkin Valentino terburu-buru pergi kemarin, sehingga lupa untuk membawanya. Sementara Yasmin yang membersihkan villa mungkin merasa kartu nama ini berguna bagi Valentino, jadi dia tidak membuangnya. Kartu ini? Raffi mengambil kartu nama itu dan melihatnya, lalu berkata, ini kartu nama manajer Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental. Mungkin aku yang menaruh di sini kemarin. Semua orang seketika langsung mengerti, tapi tidak berkata apa-apa. Lina menyarankan lagi. Ayo kita naik ke atas, lihat bagaimana hasil dekorasi lantai atas. Semua orang tidak keberatan terhadap itu. Lagi pula sekarang villa ini adalah tempat bagi Lina untuk menyombongkan diri, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Gaya dekorasi lantai atas mempertahankan gaya yang sama dengan lantai bawah. Di sini juga terlihat sangat megah dan mewah. Setiap kamar terdapat toilet tersendiri dan juga terdapat jendela besar setinggi dinding. Angel melihat jendela besar yang menghadap matahari itu. Ada sedikit kegembiraan di dalam matanya. Ia tidak bisa menahan dirinya untuk berjalan mendekat jendela itu dan melihat ke kejauhan. Melihat Angel seperti ini, tatapan menghina melintas di mata Lina dan putranya, Cakra. Kampungan. Mereka berdua berpikir begitu pada saat bersamaan. Valentino sama sekali tidak menghiraukan pendapat mereka. Dia berjalan perlahan ke depan Angel, lalu berkata, apakah kamu menyukainya? Tidak suka. Aku hanya merasa pemandangan di sini sangat bagus, kata Angel dengan senyuman terpaksa. Angel tahu perkataan yang dikatakannya secara tidak sengaja akan diingat oleh suaminya. Sama seperti sekarang, kalau Angel berkata dia menyukai rumah ini, jika Valentino tidak mampu membelinya, maka hanya akan membuat Valentino merasa dirinya sangat tidak berguna. Jadi, Angel mengatakan ucapan yang berlawanan dengan keinginan hatinya. Akan tetapi, setelah Lina dan Cakra mendengar ucapan Angel, mereka pun merasa sangat tidak senang. Tidak menyukainya? Villa senilai 12 miliar ini pun tidak kamu sukai, lantas kamu menyukai apa? Lina mendengus. Benar, tidak mungkin kamu akan berkata tidak menyukainya karena kamu tidak mampu membelinya, kan? Kalau seperti yang kamu katakan, apakah kamu juga tidak menyukai produk Chanel atau lainnya? Cakra juga ikut menimpali dari samping. Ibu dan anak ini berbicara bersama, menggambarkan Angel sebagai tipe wanita yang tidak bisa melihat kebaikan orang dan memiliki kecemburuan yang besar.
Mari, kamu harus mendidik putrimu. Villa senilai 12 miliar ini tidak apa-apa bagi Raffi, tapi juga merupakan sebuah kebaikannya. Sekarang Raffi membawa kita datang melihat rumah baru, namun Angel malah mengatakan bahwa rumah ini tidak bagus. Apa maksudnya? Lina sengaja salah mengartikan maksud Angel. Bibi Lina, aku tidak. Angel buru-buru menjelaskan. Angel benar-benar tidak bermaksud begitu. Raffi mampu membeli villa, jadi itu villa milik Raffi. Angel tidak akan iri pada mereka. Kalau begitu, apa maksudmu? Kamu tidak menyukai villa berharga 12 miliar? Apa hanya villa dengan harga 120 miliar yang akan kamu sukai? Lina mendengus. Ibu, kamu jangan bercanda. Mana ada villa senilai 120 miliar? Cibir Cakra. Kenapa tidak ada? Villa pusat di area villa ini berharga 268 miliar. 2 kali lipat 120 miliar pun tidak dapat membelinya. Jawab Valentino dengan datar. Setelah Valentino selesai berkata, semua orang pun langsung tercengang. Selain Raffi dan Vera, semua orang menganga. 200 miliar. Beli satu rumah. Apa Valentino sedang bercanda? Bagaimanapun, Lina tidak mempercayainya. Kamu lagi membohongi siapa? Membeli rumah seharga 200 miliar. Aku tidak akan percaya. Terlebih lagi, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kalau bukan Raffi, kamu pun tidak bisa masuk ke area villa ini. Bagaimana kamu tahu villa pusat itu? Kata Lina dengan cemberut. Tadi, satpam itu sangat menghormati Valentino. Tapi mengapa kami tidak boleh masuk? Jawab Jenny dengan sedikit amarah. Hah? Sangat lucu, satpam itu hanya menghormati Raffi saja, karena Raffi ada di sini. Kalau tidak, mengapa satpam itu menyapa Raffi terlebih dahulu, kemudian menyapa kalian? Lina menghubungkan semua ini ke Raffi. Jenny pun tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak kuat berdebat dengan Lina. 268 miliar. Kalau kamu bisa mencari rumah seharga 200 miliar di kota Neo, aku akan memanggilmu kakak. Cakra menatap Valentino dengan hina. Villa pusat di area villa ini benar-benar senilai 268 miliar. Raffi berdeham singkat dan maju untuk menjawabnya. Lina dan Cakra pun langsung tidak bisa berkata-kata begitu mendengarkan ucapan Raffi. Mereka bisa tidak mempercayai ucapan Valentino, tapi mereka harus percaya dengan kata-kata Raffi. Mereka tidak dapat memikirkan apa alasan Raffi untuk membohongi mereka. Lina dan Cakra pun merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka baru saja berkata dengan percaya diri bahwa tidak akan ada rumah yang berharga 200 miliar. Namun, sekarang Raffi sudah berkata begitu. Kata-kata mereka sebelumnya seperti menjadi tamparan yang menampar ke muka mereka. Cakra tentu tidak akan memanggil Valentino kakak. Dia pun mendengus dan menolehkan kepalanya ke sisi lain. Valentino, untuk apa kamu pergi menanyakan hal ini? Apa kamu bisa membelinya? Bagaimanapun, jika aku tidak mampu membeli suatu barang, aku tidak akan masuk ke dalam tokonya. Seperti rumah ini, kalau aku tidak mampu membelinya, aku juga tidak akan masuk untuk melihatnya. Kata Lina dengan penuh arti. Ucapan Lin ini membuat wajah sekeluarga Angel sedikit malu dan memerah. Apa maksud Lina? Meris keluarga tidak tahu malu. Jelas-jelas, kalian tidak mampu membeli villa ini, tapi masih berani masuk melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi kalian kepercayaan diri. Akan tetapi, bukannya Lina yang meminta untuk membawa mereka datang bersama. Sekarang Lina malah mengatakan perkataan seperti ini, memang sangat menyakiti hati orang. Kerabat seperti ini tidak layak dihormati. Angel, aku merasa kamu harus meminta maaf atas perkataanmu tadi. Ini adalah rumah yang dibeli Raffi dan Vera dengan susah payah. Tapi, rumah ini malah tidak berharga di matamu. Kamu sedang menghina Raffi, juga sedang menghinaku. Aku perlu permintaan maafmu. Lina pun tersenyum bangga saat melihat dirinya mencengangkan semua orang. Bibi Lina, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Angel merasa tak berdaya.